Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang ada 4 kiblat pada diri ketika kita melakukan sholat atau di luar sholat. Para jamaah yang dirahmati Allah, diri kita ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah tubuh kita ini. Yang kedua adalah hati kita yang berada di dalam tubuh. Yang ketiga adalah nyawa atau ruh yang berada di dalam hati. Yang keempat adalah sir yang berada di dalam nyawa atau ruh kita. Itulah diri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita hendak sholat ataupun sholat, maka kita diperintahkan oleh agama kita untuk menghadap kiblat. Kiblat itu ya kita mengarah atau menghadap kepada sesuatu yang akan kita hadapi itu. Apabila kita tidak menghadap kiblat, maka batallah sholat kita, tidak sah sholat kita. Terutama kita menghadap kepada Ka'bah. Jadi wajib bagi kita untuk menghadap Ka'bah, karena Ka'bah adalah kiblat kita. Perjamaah yang dirahmati Allah, di dalam diri kita itu terdiri dari 4 jenis tadi. Tubuh, hati, nyawa atau ruh, dan sir. Maka kiblat kita itu pun menjadi 4 pula. 4 tempat kita menghadap. Tapi yang paling pokok dalam syariat itu adalah Ka'bah. Kalau yang lain itu para ulama ada yang sepakat, ada yang tidak. Ketika kita sholat, maka wajib bagi kita, tubuh kita ini dari ujung rambut sampai pada ujung kaki kita wajib menghadap kiblat. Apa kiblat tubuh kita itu? Adalah Ka'bah. Ka'bah yang berada di Makkah. Oleh karena itu, apabila kita sholat, maka wajib tubuh kita, badan kita untuk menghadap kiblat. Ketika kita menghadap kiblat, maka panakanlah diri kita, lenyapkanlah diri kita, yaitu tubuh kita ini. Leburkanlah tubuh kita ini pada af'alnya Allah, pada perbuatan Allah. Berarti tubuh kita nanti bergerak, berdiri, ruku, sujud, duduk, gerakan-gerakan kita itu, maka lenyapkanlah, fanakanlah, leburkanlah pada af'al atau perbuatan Allah. Berarti gerakan kita itu berdiri, ruku, sujud dan duduk kita itu adalah terbit dari
perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gerakan kita terbit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiblat yang kedua, hati kita kiblatnya itu adalah Baitul Ma'mur. Maka ketika kita sholat atau di luar sholat, maka hati kita selalu kita hadapkan kepada Baitul Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur itu? Baitul Ma'mur adalah di langit yang ketujuh. Itulah kiblatnya para malaikat. Karena malaikat di sana tawaf. Kemudian setelah itu pergi diganti dengan yang lain tawaf. Terus menerus saling bergantian, dan yang setelah tawaf itu nggak pernah datang lagi. Dia berada di langit yang ketujuh. Nah, ketika kita sholat, hati kita hendaknya kita hadapkan di Baitul Ma'mur, dan hendaknya hati kita juga kita fanakan, kita leburkan, kita lenyapkan pada asma-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita itu kita fanakan pada asma-Nya Allah ketika kita sholat atau di luar sholat. Asma itu adalah nama-nama Allah, terutama nama Asmaul Husna, nama Allah yang terbaik, yang terdiri dari 99 nama. Yang ketiga, kiblat nyawa atau ruh itu adalah arasnya Allah. Nah, arasnya Allah itu berada di langit yang ketujuh. Makhluk Allah yang terbesar, makhluk Allah yang termulia, berada di langit yang ketujuh. Nah, ketika kita sholat, maka nyawa kita atau ruh kita hadapkan ke arasnya Allah. Dan kita panahkan diri kita, nyawa kita atau ruh kita pada sifat-sifatnya Allah. Terutama sifat 20, sifat yang ketujuh, yaitu sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalamnya Allah. Berarti kita sholat nanti, nyawa kita leburkan, kita lenyapkan, kita fanakan pada sifatnya Allah. Berarti sifat kita terbit dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sir kita kiblatnya adalah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat atau di luar sholat, maka sir kita itu yang terdalam di dalam diri kita, itulah diri kita. Maka kita hadapkan kepada zatnya Allah, dan kita leburkan diri kita, kita lenyapkan diri kita, kita fanakan diri kita pada zatnya Allah. Berarti la maujuda illallah, tidak ada yang ada melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, itulah 4 kiblat diri kita pada sholat. Oleh karena itu, kita nanti dalam sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai pada salam, maka lenyapkanlah diri kita, tubuh kita pada af'alnya Allah.
lenyapkan hati kita pada asma-Nya Allah. Lenyapkan nyawa kita atau ruh kita pada sifatnya Allah, dan lenyapkan, fanakan, leburkan sir kita pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan fana. Itulah solat yang sebenar-benar solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga solat tersebut mendapatkan keberuntungan. Itulah yang disebut dengan khusyuk, sebenar-benar khusyuk, karena langsung kita lebur, fana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kepada zatnya, kepada sifatnya, kepada asma dan af'alnya. Itulah solat khusyuk yang sebenarnya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Para jamaah, hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bagi yang tidak setuju dengan penjelasan ini, ya diabaikan saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.